Halo, selamat sore. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu di tengah situasi pandemi yang belum usai ini dan juga terjadi bencana alam di sekitar kita yang begitu luar biasa. Tapi teman-teman, kita harus optimis. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Badai pasti berlalu. Sore hari ini, di tengah situasi hujan dan juga tidak boleh kemana-mana, saya sedang mencoba menuliskan kembali resolusi saya di tahun 2021 yang sempat tertunda. Kebetulan sepupu saya menanyakan sesuatu hal yang perlu saya jawab dengan penuh perjuangan. Pertanyaannya sih sederhana. Bagaimana caranya kita mempertahankan sebuah cita-cita? Pertanyaan sederhana. Jawabannya luar biasa. Menurut saya, sebuah cita-cita adalah sebuah perjalanan sepanjang hidup kita. Buat saya, cita-cita harus digantungkan setinggi langit. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya memohon maaf jika ada kata-kata yang arogan, karena saya memilih kata-kata yang optimis, kata-kata yang positif, yang mungkin kesannya adalah arogan. Menghela nafas dulu. Cita-cita saya adalah terbang tinggi bagi Raja Wali, menembus langit kaca, menggapai mimpi. Sesuatu yang sangat jauh di luar batas saya, tapi saya akan mencoba meraihnya. Kenapa Raja Wali? Karena kita tahu bahwa mentalitas Raja Wali begitu luar biasa, dan saya sangat terinspirasi dengan mentalitas tersebut. Saya mungkin dilahirkan di lingkungan bukan mentalitas Raja Wali, tapi saya percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan saya, menganugerahi saya mentalitas Raja Wali, sehingga saya harus meraihnya. Walaupun ada hambatan, ada langit-langit kaca yang menghalangi saya harus menembusnya. Itulah yang menjadi cita-cita saya, teman-teman. Dan saya akan menjabarkan bagaimana saya meraih cita-cita tersebut. Journey of my life atau perjalanan hidup saya dalam mencapai cita-cita saya mencoba membagi ke dalam 3 hal besar karena begitu panjang perjalanan ini dan begitu kompleks. Yang pertama adalah finding the best of me. Who am I? Saya mencoba mencari siapa diri saya dan Tuhan menentukan saya seperti apa. Apakah saya bisa memenuhi harapan Tuhan? Itu adalah pencarian-pencarian saya di masa-masa hidup saya sampai dengan masa dewasa saya. Kemudian yang kedua adalah what purpose in my life? Saya menentukan competitive advantage apa dan dalam situasi apa saya bernilai sehingga saya bermanfaat buat orang lain. Untuk apa saya hidup? Jalan seperti apa yang harus saya pilih? Setelah saya memahami 2 hal tersebut, saya menentukan apa tujuan akhir hidup saya. Sebelum tujuan akhir menjadi orang bijaksana, saya membuat cita-cita menjadi seorang yang baik. Karena saya bahagia melihat orang baik berada di sekitar orang baik dan saya terharu melihat kebaikan mereka. Dalam perjalanan tersebut, mungkin saya sudah mencapai 50 atau 60% menjadi orang baik. Menurut saya. Kemudian saya bertransformasi menjadi tujuan hidup yang sekarang, yaitu berusaha menjadi orang bijak. Apa sih orang bijak menurut saya? Orang bijak menurut saya adalah
bagaimana kita merespon stimulus yang ada dengan tidak menyakiti orang lain, bermanfaat buat orang lain, dan juga kita memahami situasi orang lain. Saya berpikir, menganalisa sebelum membuat keputusan, sebelum bereaksi, dan sebelum menjawab. Itu bijaksana menurut saya. Definisi sangat luas, tetapi itu yang akan saya raih. Untuk mencapai hal tersebut, ada 3 fase yang harus saya lewati, yaitu fase power, fase money, dan fase love. Fase power yang saya maksud adalah bagaimana saya bisa mengencourage semua kemampuan saya sehingga menjadi valuable. Pada saat kemampuan-kemampuan saya itu bernilai, saya percaya bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Maka hal tersebut akan mendapatkan reward, walaupun tidak selalu dalam bentuk uang tentunya. Namun kita tahu bahwa kita hidup di dunia fana, segala sesuatunya membutuhkan uang untuk dapat menjalani hidup ini. Uang buat saya menjadi tools untuk mencapai tahap berikutnya, yaitu love, tahap berbagi. 3 tahapan ini tentunya tidak harus dipenuhi 100%, kemudian ke tahap berikutnya, 100% ke tahap berikutnya. Jika kita bisa memenuhinya bersamaan, itu jauh lebih bagus. Tapi buat saya akan naik ke step berikutnya pada saat saya menilai saya mampu. Saat ini, saya belum selesai dengan fase money. Tetapi di tahun ini, saya memutuskan saya akan melangkah ke fase love, fase berbagi. Apa yang saya bagi? Tentunya apa yang saya miliki, yaitu saat ini saya memiliki pengetahuan, mungkin cuma sedikit pengetahuan saya dibandingkan orang lain, tapi saya pikir sedikit apapun itu, saat kita berbagi, semoga itu bisa menjadi kebaikan. Itulah cita-cita saya, cita-cita akhir dari seorang Tanto. Untuk dapat menuju ke sana, saya akan menjabarkan bagaimana saya mencari jati diri saya, who am I, finding the best of me. Saya mencoba membuat 5 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa memenuhi harapan Tuhan, bahwa Tuhan berkata saya menjadi seseorang tertentu, maka saya bisa memenuhinya. Bagaimana caranya? Tentu tidak mudah, karena pencarian-pencarian ini adalah pencarian-pencarian yang begitu sulit, karena saya tidak tahu persis apa yang Tuhan harapkan dari saya, tapi saya selalu berusaha mencari tahu. Dan yang terbaiklah yang saya pikir itu adalah harapan Tuhan terhadap saya. Kemudian yang kedua adalah saya mencoba mengenali diri saya, personality saya. Yang ketiga adalah saya mencoba menggali hal apa yang paling penting, hal apa yang paling saya minati di antara ketertarikan-ketertarikan yang lain. Karena pada saat kita tertarik, kita akan menjalankan hal tersebut dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Dan tentunya hasilnya akan lebih baik. Yang keempat adalah apa mimpi terbesar saya? Apa mimpi terdalam saya? Dan apa mimpi terliar saya yang saya bisa keluarkan dari alam bawah sadar kita? Itu pencarian-pencarian saya. Dengan 4 pencarian-pencarian tersebut, saya akhirnya memutuskan bagaimana saya menghargai diri saya, bahwa saya memiliki kompetensi yang siap untuk terbang tinggi. Dan itulah modal saya untuk menuju fase berikutnya.
Untuk penjabaran masing-masing dari 5 hal ini, saya pikir saya akan membuat satu video yang lebih konkret, yang lebih sistematis, dan mudah dipahami. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskannya di video-video berikutnya. Jika hal ini bermanfaat dan menarik buat teman-teman, silahkan tunggu video-video berikutnya. Karena saya pikir apa yang saya jalani mungkin bisa bermanfaat buat orang lain, untuk memudahkan orang lain, sehingga dalam masa-masa pencarian menjadi lebih mudah, karena ada contoh yang bisa diikuti. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman dan juga terutama buat sepupu saya. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat lawan COVID-19.